kita masih di Bicara Makassar Bicara, tapi kita udah di segmen terakhir bersama narasumber saya yang luar biasa mengedukasi kita banyak sekali tadi tentang bagaimana memilah sampah, sampai pada akhirnya kita memahami bahwa sampah residu itulah nantinya yang bakal dibawa ke TPA, karena selebihnya bakalan kita harus olah sendiri atau kita buat dia bernilai ekonomis. Nah Pak, ini menjadikan saya penasaran juga, kalau pemerintah Kota Makassar sudah mulai mensosialisasikan semasif ini, kemudian sudah tahu sasarannya seperti apa, tentu ada indikator yang sudah dipegang juga nih untuk memahami bahwa ini berhasil atau tidak, sudah sukses atau belum. Silakan Pak. Kalau mau melihat berhasil atau tidak, tentu di mana-mana masyarakat kita sudah paham yang namanya pilah dan olah sampah. Di mana-mana di seluruh public space kita sudah ada tempat sampah yang 3, sudah ada masyarakat yang sudah paham. Jadi meskipun tempat sampahnya 3, tapi kalau sampahnya masih tidak jelas bentuknya atau penempatannya, pasti juga itu kita kurang berhasil. Dan yang terakhir, tentu indikator keberhasilannya bank sampah pusat yang ada di Dinas Lingkungan Hidup ini bisa bertumbuh kembang. Tahun lalu kami punya transaksi itu di kisaran 300 juta. Alhamdulillah per Juli ini transaksi kita sudah mendekati angka 800 juta. Berarti ada peningkatan 2 kali lipat. Dan tahun depan kami itu berencana untuk melakukan expand, perbaikan kelembagaan sejak dari tahun lalu. Tapi memang karena ada beberapa kendala, mudah-mudahan tahun ini bisa berhasil. Nah, ketika kami memperbaiki kelembagaan ini menjadi BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah, tentu kita berharap ada peningkatan transaksi juga nanti di Bank Sampah Pusat. Karena kenapa? Begitu kita pemerintah meminta masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pengolahan, otomatis nilai-nilai sampah-sampah yang sudah bernilai ekonomis itu harus diserap oleh pemerintah. Total target kita di tahun depan itu di kisaran 12 miliar. Jadi peningkatannya mungkin 10 kali lipat atau 12 kali lipat dari yang sudah ada di tahun ini. Dan tentu kita berharap terakhir tentu umur TPA ini semakin panjang. Umur TPA semakin panjang itu tentu dari awalnya open dumping, itu kita masuk ke control landfill, setelah control landfill masuk ke pada sanitary landfill. Tentu indikator keberhasilan yang terakhir, tidak ada lagi sampah yang organik dan organik yang masuk ke TPA, tetapi hanya sampah residu, begitu. Saya tadi tertarik dengan yang dua kali lipat dari 200 atau 400 juta jadi 800 juta. Nah itu memang transaksi bank sampah untuk pertukaran itu seperti apa Pak? Transaksi bank sampah untuk pertukaran saja. Pertukaran dengan warga? Iya, pertukaran dengan warga. Berarti real cuan. Iya. Dan tentu masyarakat ini semakin bertumbuh. Kemarin bank sampah kita di angka 100 unit bank sampah unit. Alhamdulillah ini sudah ada peningkatan yang cukup luar biasa, sudah mendekati angka 300 unit bank sampah yang terbentuk tahun ini. Mudah-mudahan target kita itu di angka 1000 bank sampah, di mana kalau 1000 itu kita kalkulasi dengan jumlah RW. Tentu setiap RW itu minimal 1. Tentu juga setiap kantor kita berharap akan ada bank sampah yang terbentuk, maupun juga kawasan-kawasan perumahan, pertokohan, dunia usaha, dan sekolah, baik itu universitas, itu kita harapkan juga ada bank sampahnya, sehingga masyarakat ini bisa semakin sadar nilai keekonomisan dari sampah tadi. Dan targetnya 12 miliar transaksi ke depan, jadi berarti masyarakat harus termotivasi nih bahwa benar-benar pemerintah Kota Makassar dalam hal ini DLH juga sangat mempersiapkan bagaimana transaksi antara sampah ini benar-benar bernilai ekonomis untuk masyarakat. Pak, tapi ya walaupun ada dimotivasi ini dengan percuanan ini, gimana kalau misalnya ada warga Kota Makassar yang masih melanggar, masih tidak memisah dan memilah sampahnya, bahkan sampah residu misalnya gabung dengan sampah organik dan anorganik. Nah, apakah ada sanksi? Kalau restoran tadi atau pelaku usaha kan ada tuh. Kalau warga secara individu Pak, atau kepala rumah tangga gitu? Paling tidak untuk saat 1 Agustus ini kita tidak akan mengangkut lagi sampah yang tidak terpilah dan terolah. Tentu kita berharap ini bisa semakin kita gencarkan. Nah, kalau nanti setelah 1 Agustus kita lakukan evaluasi, monitoring, masih banyak yang mungkin tidak mau, tentu kita akan adakan sanksi yang lebih berat. Apakah mungkin nanti sanksi administratif atau juga denda bagi masyarakat. Tentu akan banyak perbaikan, akan banyak simulasi, akan banyak monitoring yang akan kita lakukan guna menuju 1 Agustus ini. Karena 1 Agustus ini tidak hanya bicara 1 Agustus, tapi ke depan kita akan rubah
perilakunya terhadap sampah. Dan ini tugasnya cukup berat bagi kita. Iya. Banget tadi kita belajar di berbicara di off air, wah ini harus belajar lagi nih bagaimana mengolah sampah organik kita yang itu paling banyak tadi disebutkan 54% dari produk sampah kita. Nah Pak, berarti tadi sanksinya sebenarnya secara tidak langsung adalah sampah kita bakalan tersimpan di rumah kita dan itu mengganggu kita sendiri. Dan berikutnya tentunya ada teguran kah Pak nantinya? Akan ada beberapa teguran, akan ada beberapa tim yang akan kita bentuk dan tentu akan ada sanksi juga. Dan sanksinya ini dalam bentuk apa nih Pak? Apakah denda sejumlah uang atau gimana? Ya pasti sanksi teguran dulu, administrasi, dan setelah teguran itu tidak dilaksanakan oleh masyarakat, kita akan masuk ke sanksi denda, begitu. Baik, berarti ini sudah difikirkan dan tentunya tinggal penerapannya nanti 1 Agustus sekali lagi bakalan diterapkan. Tapi Pak, kalau misalnya kita bicara tentang memastikan kebijakan ini tidak hanya menjadi program jangka pendek, itu tentu dong diketahui oleh pemerintah, dan menjadikan ini sebagai budaya kita, itu kembali lagi bagaimana pemerintah Kota Makassar dalam hal ini DLH memastikannya? Ya, tentu kita terus melakukan edukasi dan tentu kita berharap ini menjadi bagian dari kurikulum, bagian dari pemberdayaan kita, bagian dari pembelajaran kita. Dan kami juga gencar-gencarnya untuk meminta kepada seluruh SKPD, dan ini akan ada juga surat edaran bagi seluruh ASN dan non-ASN yang belum aktif melakukan pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari rumah atau kantor, itu kita akan berikan sanksi juga. Jadi teman-teman PNS dan non-ASN yang tidak aktif, ya kita akan potong TPP-nya begitu. Kalau tidak mau membantu pemerintah dalam pengolahan sampah, dan mudah-mudahan ini bisa membantu juga, karena kalau ASN yang sudah bergerak, tentu masyarakat mau bergerak. Tentu kalau juga RT RW, lurah, camat sudah melakukan dari rumah, baru mereka bisa mengajarkan. Nanti kan masyarakatnya datang ke kantor RT RW-nya atau kantornya lurah camat, begitu dia lihat tempat sampahnya cuma satu tidak terpilah, pasti kan masyarakat tidak mau melaksanakan. Kami berharap pemerintah ini menjadi contoh yang baik. Kita mau memberikan contoh kepada masyarakat, ya lakukan dulu secara internal pemerintah kota, begitu. Jadi kolaborasi kemudian menjadi contoh untuk masyarakat. Baik itu di level RT RW, kelurahan, kecamatan, dan kolaborasi juga seluruh SKPD se-Kota Makassar. Oke Pak, kalau gitu silahkan diberikan closing statement. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada warga Kota Makassar supaya program sampah ini benar-benar sukses? Ya, tentu saya atas nama pemerintah Kota Makassar dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mengucapkan 1 Agustus, menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa 1 Agustus ini 2026 TPA Antang Tamangapa tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah anorganik, tetapi hanya akan menerima sampah residu. Kita berharap sampah ini dipilah, diolah secara mandiri ataupun juga secara komunal, kelurahan, dan tentu sampah organik ini bisa kita selesaikan. Karena kenapa? Kita mau mewariskan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi anak cucu kita kelak. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bapak Dr. Helmi Budiman, SSTPMM, sudah memberikan kita edukasi yang sangat luar biasa hari ini, dan tentunya saya